Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua sedang membuat sebuah tutorial mengenai cara mendaftar NPWP Badan. Bagaimana cara mendaftar NPWP Badan atau apa-apa aja syaratnya. Namun sebelum kita mulai ke videonya, bagi kawan pajak yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Dan bagi kawan pajak yang suka menulis di blog atau website dan mau cari domain atau hosting yang murah atau bahkan diskon yang sangat besar, silahkan klik di link deskripsi di video ini dan jangan lupa pakai juga kode atau link yang tertera di deskripsi ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke tutorialnya. Langkah pertama bagi kawan pajak yang mau daftar NPWP Badan, langkah pertama, silahkan kawan pajak beranda atau searching ke situs www.irek.pajak.go.id. Nah, dan di situs itu nanti akan tersedia email atau password. Namun apabila kawan pajak yang belum memiliki akun, silahkan klik daftarnya dulu, ada tautannya yang di bawah. Dan apabila sudah kita mengklik link daftar, maka kita akan diarahkan untuk mengisi email dan captcha yang tertera di layar. Apabila kawan pajak telah mengisi alamat email dan kode captcha yang tertera di layar, silahkan kawan pajak klik menu daftarnya dan nanti akan muncul tanda sukses. Terima kasih Anda telah menyelesaikan tahap 1, dan untuk langkah selanjutnya akan dikirim melalui tautan ke alamat email. Jadi kita buka lagi email yang telah didaftarkan, nanti ada link verifikasinya untuk melanjutkan langkah kedua. Apabila kawan pajak tidak menemukan email di kotak masuk atau di inbox, silahkan di bagian draft atau spam di email kawan pajak. Apabila kawan pajak sudah menemukan atau dapat email untuk melanjutkan langkah kedua, silahkan klik link verifikasinya dan untuk selanjutnya kita akan mengisi formulir atau pendaftaran akun di langkah kedua. Untuk jenis wajib pajak itu ada 2 kategori. Untuk kategori yang pertama adalah orang pribadi dan kategori yang kedua adalah badan. Untuk tutorial cara daftar NPWP orang pribadi, silahkan lihat di video berikut. Dan untuk saat ini kita akan membahas NPWP badan. Jadi kita pilih jenis wajib pajaknya adalah badan. Untuk nama sesuai KTP, maka kita masukkan nama badan yang mau kita daftarkan tersebut. Apabila kawan pajak memiliki akta pendirian atau akta notaris, silahkan diisi namanya sesuai dengan notaris atau akta pendirian tersebut. Selanjutnya, apabila kawan pajak telah mengisi, maka kita akan lanjut ke bagian password. Untuk passwordnya bebas, namun minimal itu adalah 8 digit dengan campuran angka dan huruf. Untuk nomor HP itu adalah nomor HP yang bisa dihubungi. Dan untuk pertanyaan, silahkan kawan pajak pilih sesuai dengan yang mudah-mudahnya saja. Misalkan admin di sini akan memilih pertanyaan di mana Anda pertama kali bertemu dengan pasangan Anda. Nah, di sini admin akan jawab dan jawabannya adalah di masjid. Walaupun sebenarnya admin belum punya pasangan, ya alias jomblo, yang mau nggak mau ya masih aja bisa berharap loh. Kok ke situ sih pembahasan kita? Ayo kita ulang. Few moments later. Dan apabila kawan pajak telah mengisi jawabannya, maka kita ketikkan captcha yang tertera di layar, kemudian kita lanjut ke menu atau pilihan daftar. Nanti akan ada halaman barunya dengan tertera selamat Anda telah menyelesaikan langkah 2. Dan untuk yang pendaftaran berikutnya atau langkah berikutnya, kita buka lagi email kawan pajak tadi atau email yang kawan pajak daftarkan tadi, dan kita akan klik lagi link verifikasi yang terbaru. Langsung saja kita klik di sini, dan untuk memulai pendaftaran NPWP, sehabis kawan pajak klik, maka akan
langsung menuju laman utama irek.pajak.go.id. Selanjutnya, kawan pajak silahkan mengisikan alamat email yang telah kawan pajak daftarkan tadi, dan untuk passwordnya silahkan diisi sesuai dengan yang didaftarkan kawan pajak pada pendaftaran langkah kedua, dan masukkan captcha yang tertera di layar, serta klik login untuk memulai pendaftaran NPWP-nya. Selanjutnya, di menu utama ini akan ada pendaftaran dengan kategori kita checklist badan. Untuk statusnya itu ada dua, pusat dan cabang. Apabila NPWP tersebut belum ada pusatnya atau baru bikin pertama kali, maka kita pilih NPWP-nya checklist yang pusat. Kemudian kita next. Untuk identitas wajib pajak itu ada dua bentuk badannya, ada yang profit dan ada yang non-profit. Lantas, tahu nggak kawan pajak perbedaan profit sama dengan non-profit? Nah, jadi admin akan menjelaskan atau berbagi informasinya sedikit dulu. Apabila kawan pajak memilih profit, maka untuk bentuk badannya itu semuanya akan tertera, baik PT, CP, atau yang lainnya itu tertera di layar, semuanya bisa kita klik. Namun apabila kawan pajak memilih non-profit, maka cuma beberapa item saja yang untuk bentuk badan yang bisa dipilih. Nah, untuk profit itu sendiri, untuk profit itu adalah bagi wajib pajak badan yang memiliki penghasilan untuk nantinya setelah menjalankan kewajiban atau setelah membuat NPWP. Namun apabila yang bagian non-profit itu biasanya sangat sering digunakan oleh kegiatan sosial, baik sekolah, yayasan, atau pesantren, atau kegiatan sosial lainnya. Nah, jadi saat ini admin mencontohkan atau membuat NPWP terkait dengan badan kegiatan sosial, soalnya bergeraknya di bidang pemadam kebakaran. Jadi admin akan memilih yang bagian non-profit. Untuk bentuk badannya itu sendiri, di bagian non-profit itu ada persekutuan dan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, dan lembaga dan bentuk badan lainnya. Jadi admin akan memilih salah satu daripada yang ini, pokoknya nanti disesuaikan dengan kawan pajak yang akan mendaftar. Nah, untuk seperti yang video ini, maka admin akan mengambil lembaga dan bentuk badan lainnya. Untuk permodalan atau kepemilikan itu ada 4 yang tersedia. Nah, untuk yang pertama itu adalah PMA. PMA itu kepanjangan dari penanaman modal asing. Nah, untuk selanjutnya itu adalah PMDN, itu adalah penanaman modal dalam negeri. Untuk yang selanjutnya itu adalah pemerintah, tahu sendiri, kawan pajak. Nah, untuk lainnya itu bisa kawan pajak ambil pilihan atau sebagai referensi apabila dari PMA, PMDN, dan pemerintah tersebut tidak mencakup untuk permodalan kawan pajak. Untuk mengisi alamat tempat kedudukan, itu kita isi sesuai dengan surat keterangan domisili yang telah kita minta sama kelurahan atau desa setempat. Untuk jalannya diisi selengkapnya, nomor tertera RT, kode wilayah, desa atau yang lainnya. Pokoknya silahkan kawan pajak isi sesuai dengan surat keterangan domisili. Domisilinya diingatkan ya, domisili dari badan yang akan kita daftarkan. Apabila kawan pajak telah mengisinya, maka untuk langkah berikutnya kita klik next. Jangan lupa untuk mengisi nomor HP terlebih dahulu. Untuk kawan pajak yang mengisi kon identitas wajib pajak, untuk poin B, itu identitas wajib pajak akan diisi sesuai dengan dokumen dasar pendirian atau akta pendirian dari badan yang kawan pajak buat tersebut. Untuk nomor akta, diisi dengan dasar dokumen pendirian. Untuk tempat dan tanggalnya, diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pembuatan. Untuk nama notaris itu diisi nama yang penandatangan oleh notaris tersebut. Untuk nomor akta perubahan apabila ada, namun kalau tidak ada dikosongin saja. Dan untuk tahun buku ambil aja dari bulan 1 atau bulan Januari sampai bulan Desember atau bulan 12. Untuk jenis usaha atau kegiatan, kita masukkan jenis usaha atau kegiatan yang akan kita laksanakan di kemudian hari.
Untuk kawan pajak yang mengisi kode klasifikasi lapangan usaha atau disingkat kode KLU, silakan kawan pajak searching atau cari dengan nama KLU yang sesuai dengan kegiatan yang akan kawan pajak lakukan di masa mendatang. Misalkan admin di sini menulisnya kegiatan sosial yang tadi, maka admin cari yang sosial. Nah, tinggal admin sesuaikan dengan apa saja yang ada tertera di layar untuk kode KLU yang telah disediakan oleh kantor perpajakan di situs laman online ini. Untuk kode KLU-nya, apabila memang banyak yang tidak sesuai atau belum pas dengan kawan pajak, bisa memilih yang mendekati dengan kode KLU tersebut. Misalkan di sini admin menggunakan kode KLU jasa kegiatan sosial swasta di luar panti lainnya. Sebab dari sini pun kan kelihatan sudah untuk kode KLU-nya memang betul kegiatannya tuh sosial di swasta dan itu kegiatannya di luar panti. Pokoknya bisa menyesuaikan dengan KLU yang mendekati kegiatan kawan pajak. Apabila kawan pajak yang mengisinya bagian profit, itu otomatis ada merek dagang atau usahanya. Namun apabila kawan pajak yang mengisi non-profit, boleh merek dagang atau usahanya dikosongin saja. Setelah itu kita klik next. Untuk langkah selanjutnya adalah mengisi penanam modal atau pengurus. Nah, ini salah satu aja yang dipilih, yang jelas yang memiliki NPWP. Untuk kedudukan, maka akan kawan pajak pilih pilihannya ada 3. Yang pertama penanam modal, yang kedua itu adalah pengurus, dan yang ketiga adalah anggota KSU atau JO. Nah, kalau admin sarankan pilih aja antara 2, yang penanam modal atau yang pengurus, baik direktur utama atau ketua atau direksi atau pengurus lainnya. Kalau di organisasi boleh memilih di antara 3. Yang pertama ketua, sekretaris, atau bendahara. Yang jelas itu diisi dengan yang penanam modal atau pengurus itu diisi sesuai dengan nama yang tertera di akta pendirian badan tersebut. Setelah kawan pajak pilih, maka kita lanjut ke status pertanggungjawaban. Nah, itu ada 2 pilihan, yang utama atau lainnya. Kita pilih saja sesuai dengan jabatannya itu yang utama. Untuk jenis pengurusan itu ada OP WNI atau OP WNA. Pengisian identitas itu ada 2 pilihan, bisa menggunakan NPWP atau dengan NIK KTP yang bersangkutan. Nah, ya, untuk lebih memudahkan bisa kita checklist yang bagian NPWP. Setelah itu kita ketikkan nomor NPWP yang dimiliki atau NPWP pribadi yang dimasukkan. Kemudian kita pilih bagian yang paling bawah yaitu OK. Nanti akan muncul menu baru. Nah, di menu ini kita langsung mengisi jabatan sebagai apa. Misalkan kawan pajak di sini admin menggunakan jabatannya ketua dan langsung kita simpan. Untuk yang berikutnya kita klik next. Ini langsung muncul untuk bagian poin D, identitas penanggung jawab. Itu langsung otomatis muncul identitas yang telah kita masukkan di menu yang sebelumnya. Langsung kita bagian next. Untuk menu lampiran, nah yang perlu kawan pajak sedia itu adalah scan-scanan, dan scanan tersebut wajib berupa PDF. Dan untuk informasi tambahan untuk kawan pajak, untuk upload di situs ini untuk PDF-nya maksimal ukurannya 2 MB. Apabila kawan pajak masih ukurannya besar, silahkan hikompres dulu PDF-nya biar ukurannya lebih kecil. Dan silahkan kawan pajak upload. Yang pertama itu adalah fotokopi KTP seluruh pengurus. Yang kedua itu adalah fotokopi NPWP seluruh pengurus. Dan yang terakhir itu adalah fotokopi akta pendirian. Apabila kawan pajak telah mengupload semua PDF-nya dan terisi semuanya di bagian menu upload, maka kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Tinggal kita klik next. Selanjutnya itu ada pernyataan. Untuk pernyataannya silahkan dibaca dulu terlebih dahulu sebelum menceklis, dan untuk apabila kawan pajak telah membacanya silahkan checklist bagian benar
dan lengkap. Apabila sudah checklist, kita akan lanjut lagi ke menu berikutnya dan kita klik next. Untuk yang pemberitahuan atau yang langkah selanjutnya itu adalah pemberitahuan mengikuti tarif umum PP23. Nah, untuk kawan pajak yang ingin lebih mengetahui apa itu PP23, yuk ikuti video seperti di layar yang ada di video channel Pajak Gasan Banua. Nah, untuk di bagian situ ada dua kategori yang bisa kawan pajak checklist, namun apabila kawan pajak memilih non-profit, maka akan langsung dikenakan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Namun apabila kawan pajak memilih menu yang di awal tadi yang profit, maka pilihan kawan pajak bisa menggunakan PP23 atau yang di bawahnya sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan pilihan kawan pajak sendiri. Dan apabila sudah selesai pilihan kawan pajaknya, jangan lupa untuk mengakhiri yang telah kita input ini dengan menyimpan datanya. Dan kita klik simpan. Dan kita akan mendekati akhir dari penyelesaian cara membuat NPWP badan. Apabila kawan pajak yang ada pertanyaan terkait dengan perpajakan atau terkait dengan video ini, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Untuk langkah berikutnya lagi, kita pilih minta token. Nah, di sini nanti akan ada muncul captcha yang tertera di layar. Captchanya akan kawan pajak ketikkan atau masukkan, kemudian nanti akan masuk ke email yang telah kawan pajak daftarkan. Kemudian kita pilih buka emailnya, kita pilih di bagian kotak masuk. Jangan lupa untuk copy token yang tertera di email. Setelah itu kita akan balik lagi ke situs irek.pajak.go.id. Kemudian kita ambil kirim permohonan. Silahkan kawan pajak baca terlebih dahulu surat pernyataannya. Apabila sudah menyetujui dan sudah jelas, silahkan checklist dua-duanya. Dan untuk isi token, silahkan pastekan token yang telah kawan pajak terima di email tadi. Jangan lupa kita kirim. Nah, apabila kawan pajak telah mengirim untuk pendaftaran NPWP, maka akan muncul nomor NPWP-nya di layar kawan pajak. Dan untuk nomor atau kartu NPWP-nya bisa kawan pajak download juga melalui email. Silahkan buka email kawan pajak dan buka di bagian kotak masuk. Untuk kartu NPWP asli biasanya dikirim oleh pihak kantor pajak melalui kantor pos. Bagaimana tutorial kali ini terkait cara mendaftarkan NPWP badan? Apabila kawan pajak menyukai atau mau request terkait konten-konten perpajakan, silahkan kawan pajak komen di bawah ya. Apabila kawan pajak mau konsultasi atau mau ada endorse atau kerjasama di channel Pajak Gasan Banua, silahkan kontak admin melalui WhatsApp di nomor 0853 9110 6078 atau langsung kirim ke email pajakgasanbanua@gmail.com. Dan jangan lupa juga buat follow baik Instagram, Facebook, ataupun Twitter Pajak Gasan Banua. Dan apabila kawan pajak yang suka baca artikel tentang perpajakan atau lebih suka membaca daripada nonton video, boleh berkunjung ke situs website resmi Pajak Gasan Banua di www.pajakgasanbanua.com. Terima kasih banyak telah menonton video di channel Pajak Gasan Banua, dan nantikan lagi video-video terbaru tentang perpajakan di channel Pajak Gasan Banua. Apabila kawan pajak belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Terima kasih banyak telah menonton video di channel Pajak Gasan Banua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.